Sehat bersama Biofitologi dan damai bersama Dama TV. Halo, apa kabar pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada di seluruh dunia, di mana channel YouTube kami di acara Hidup Sehat Bersama Biofitologi ini bisa diterima dan tentunya akan dilakukan transfer energi biofitologi ke seluruh dunia di mana YouTube channel bisa diterima. Kabarkan kepada sanak keluarga dan kerabat Anda untuk bisa menerima transferan energi ini guna keseimbangan bagi mungkin ada yang sedang menderita sakit. Baiklah pemirsa Dama TV, saya Satna Dewi yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu lagi tema untuk mengenal lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang pengobatan radang amandel dan pencegahannya. Untuk itu kita akan sapa dulu narasumber dan CEO serta founder dari Biofitologi Indonesia, Bapak Agus Sulaiman. Apa kabar Pak Agus? Selamat sore. Selamat sore, sehat selalu. Sehat selalu. Iya, ini saat-saat yang membahagiakan terutama bagi Pak Agus dan saya karena bisa menjumpai teman-teman ya yang sedang mungkin menderita sakit tertentu pada kesempatan kali ini. Baik, interaksi akan dilakukan pada segmen kedua dan kita akan berbincang-bincang dulu dengan Pak Agus mengenai amandel ini, Pak Agus. Iya. Apa yang dimaksud dengan radang amandel? Oke, kita dengerin dulu ya videonya ya Pak Agus ya. Kita dulu lihat dulu videonya baru kita nanti akan bincang-bincang. Silakan. Halo sahabat sehat, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penyakit radang amandel. Radang amandel pada umumnya dialami oleh anak-anak dengan berupa dua kelenjar kecil yang terdapat di dalam tenggorokan. Fungsi utama organ tersebut sebagai pencegah infeksi, namun seiring bertambahnya usia, sistem kekebalan tubuh pun semakin kuat. Penderita radang amandel biasanya akan mengalami gejala yang tidak begitu serius tapi cukup mengganggu. Berikut gejala radang amandel yang umum ditemui, yaitu sakit tenggorokan, sulit menelan, amandel bengkak dan memerah, suara serak atau hilang, demam hingga 38 derajat Celcius atau lebih, batuk, sakit kepala, mual, sakit telinga, lelah, napas berbau tidak sedap, leher kaku, bintik putih atau kuning di amandel. Radang amandel seringkali disebabkan oleh virus, namun tidak menutup kemungkinan bisa disebabkan oleh bakteri. Penularan bakteri atau virus pada penyakit amandel ini terjadi melalui kontak langsung, misalnya saat kita tanpa sengaja memegang permukaan yang telah terkontaminasi virus atau bakteri, serta tanpa sengaja ikut menghirup udara yang dikeluarkan oleh pengidap radang amandel. Virus penyebab radang amandel diantaranya yaitu rubeola merupakan virus penyebab campak, adenovirus merupakan virus penyebab diare, enterovirus merupakan virus penyebab penyakit mulut, kaki, dan tangan, influenza merupakan virus penyebab flu, dan rhinovirus yang merupakan virus penyebab pilek. Apabila radang amandel tidak mendapatkan penanganan yang tepat, hal itu berpotensi menimbulkan komplikasi yang meliputi kesulitan bernafas atau menelan, apnea tidur, muncul nanah di amandel, dan penyebaran infeksi ke organ lain. Banyak orang yang menganggap radang tenggorokan adalah radang amandel atau sebaliknya. Faktanya, seseorang bisa mengalami radang tenggorokan tanpa mengalami radang amandel, tetapi dua hal ini bisa terjadi bersamaan. Radang amandel atau tonsilitis dapat disebabkan oleh bakteri kelompok A, Streptococcus, tetapi juga bisa berasal dari bakteri dan virus lain. Radang tenggorokan atau faringitis adalah penyakit yang terjadi akibat peradangan pada daerah tenggorokan. Sementara radang amandel atau tonsilitis menyerang kelenjar tonsil, yaitu kelenjar yang berfungsi sebagai sistem pertahanan tubuh. Kelenjar ini bertugas untuk menangkap dan membunuh kuman yang menyerang saluran pernapasan. Cara pertama untuk mengetahui perbedaan di antara dua penyakit tersebut tentu saja melalui gejalanya.
Radang amandel dan radang tenggorokan memiliki banyak gejala serupa karena radang tenggorokan dianggap sebagai jenis radang amandel. Namun, orang-orang dengan radang tenggorokan memiliki gejala tambahan yang unik. Dua penyakit ini sama-sama menyebabkan pembesaran kelenjar getah bening di area leher, gangguan menelan, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Pada beberapa aspek, tampak perbedaannya, misalnya pada radang amandel tampak kemerahan pada amandel, sementara pada radang tenggorokan hanya tampak bintik-bintik merah pada mulut. Pada radang amandel timbul demam, leher kaku, sakit perut, dan perubahan warna putih atau kuning pada atau di sekitar amandel. Sementara radang tenggorokan timbul demam yang lebih tinggi, pegal linu pada sekujur tubuh, mual dan muntah, serta tampak amandel merah bengkak dengan garis-garis putih nanah. Untuk mencegah radang amandel menyerang, dapat melakukan beberapa cara seperti menjaga kebersihan mulut dengan menggosok gigi, berkumur air garam untuk membersihkan mulut, rajin minum air putih, dan menerapkan pola makan sehat. Ya, pemirsa Dharma TV, itu tadi sekelumit tentang apa itu radang amandel, dan selanjutnya untuk lebih dalam kita tanya jawab nih dengan Pak Agus Suleman nih. Pak Agus, Ya. apa yang dimaksud dengan radang amandel? Ini jenis-jenis radang nih Ya, berarti ya? jadi ada gangguan di bagian amandel. Oke, amandel tuh buat apa sih Pak? Salah Sebenarnya, Pak? satunya itu juga ada hubungannya, ada kaitannya dengan antibodi. Biasanya radang amandel ini diderita oleh orang-orang yang di bawah umur 18 tahun. Masih anak-anak juga ya? Iya, masih anak-anak. Oke, saya tuh Pak kelas 3 SD Pak. Kenapa Pak kok anak-anak yang lebih kecil Pak? Lebih muda lah. Karena antibodinya masih belum stabil. Oke, tapi bukannya itu juga menghasilkan antibodi sebenarnya? Betul, tapi kan waktu masih anak-anak itu kan masing-masing manusia itu tidak sama pertumbuhan antibodinya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya, yang lambat ini yang terserang karena kurang bersihnya hidup. Oke. Kebersihan hidupnya itu tidak diperhatikan. Lagi-lagi anak-anak lagi ya, apa Ya, aja gitu ya? jadi sembarang makan, sembarang masuk mulut, mari gitu gosok gigi itu nggak teratur, kemudian sikatnya itu juga nggak tahu diganti, ya itu oh juga gitu ya? Iya. Tapi makan pedes dulu katanya makan pedes. Oh, enggak, ya? Bukan ya Pak ya? Bukan. Wah, saya dulu dibohongin berarti ya. Apa saja yang menjadi penyebab radang amandelnya itu tadi? Iya. Berarti. Jadi kebersihan. Kebersihan mulut, Oke. rongga mulut itu nomor satu. Biasanya anak-anak itu kurang perhatian dari orang tuanya sehingga asal makan asal sembarang tanpa sepengetahuan orang tuanya, ya itu bisa terjadinya radang amandel. Jajan mungkin ya Pak? Ya. Kurang bersih ya Pak? Ya. Oke, ini dia nih, harus menjaga kebersihan mulut berarti ya Pak? Betul. Gejala apa saja yang dirasakan Pak oleh penderita radang amandel? Biasanya pertama itu leher rasanya kaku. Oke, leher kaku. Saya tak ingat-ingat lagi nih zaman dulu. Kaku, demam, Oke, demam memang. sulit bernapas. Kenapa Pak kok sulit bernapas Pak? Ya itu kan pembengkakan itu. Oh, ini Bengkak toh. Itu ya, Dok. Ya, Itu kemudian sulit menelan. Benar-benar karena bengkak Itu ya Pak. ya bengkak itu karena sulit menelan itu. Kalau pusing ada pusing-pusingnya Ya ya Pak? pusing, sakit Oke. perut. Kok sakit perut kenapa ya Pak? Ya mungkin karena pengaruh dari kayak kram gitu loh. Mengakibatkan terganggu pencernaannya gitu. Baik, udah makan nggak enak ya, nelen nggak enak ya, semuanya nggak enak tuh. Nggak enak. Baik, bagaimana cara membedakan radang amandel dengan radang tenggorokan? Oh lain. Kalau radang amandel itu yang diserang itu di bagian amandelnya. Kalau radang tenggorokannya di saluran tenggorokan itu. Letaknya beda Pak? Beda. Oke, ini kadang-kadang ada yang nggak bisa beda ini nih Pak. Pokoknya Iya. di tenggorokan dihajar aja gitu ya. Tapi padahal ketahuan kok, kalau amandel pasti kaku. Kok nyengko gitu ya? Yes. Oh iya betul Pak.
kaku. Oke, kalau radang tenggorokan kayak gak enak, sakit-sakit di Kalau tengah gitu ya. kalau buat nelen memang sama-sama nggak enaknya kalau sama dibuat nelen loh ya. Tapi kalau radang tenggorokan itu dalam waktu 3 sampai 5 hari sudah pulih. Kalau radang tenggorokan. Ya, kalau Kalau amandel itu kalau nggak diperhatikan itu bisa makin besar, lama-lama nggak bisa napas. Apa komplikasi yang terjadi, Pak? Nggak bisa napas. Nggak bisa napas? Iya. Kan bisa lewat hidung. Loh, nggak bisa. Sulit. Oke. Jadi mulut pun ternyata berfungsi Karena untuk pernafasan ya? pembengkakan itu. Oke. Wes amandel sinusitis pisan. Waduh ya, ya apa namanya, nggak karu-karuan nanti. Kena asma pisan. Iya. Waduh. Jadi sulit bernafas ya, Pak. Yang jelas sulit makan dong ya berarti Yes. ya. Yes. Oke, sulit makan nggak enak semua badan panas Nggak enak ya badan, karena Pak. ada radang ya. Iya. Oke, mungkin pemirsa Dharma TV ada yang sakit amandel, boleh kita nanti transfer energi ya, Pak? Iya. Oke. Terus kemudian pencegahannya, Pak, agar terhindar dari radang amandel. Ini usia di bawah 18 tahun ya, kebanyakan ya. Jadi pokoknya pola hidup yang mengenai dengan rongga mulut harus selalu bersih. Oke, rongga mulut harus selalu bersih, Bapak Kemudian Ibu. sikat gigi minimum itu 3 bulan Ganti. sekali harus ganti. Saya ketingkat dulu deh. Iya benar Pak, tak wis aduh Pak ya. Sudah lembek apa? Iya. Sudah ini. Oke. Kita ini tadi sekilas tentang amandel dan tentunya di segmentasi kedua nanti kita akan interaksi untuk transfer energi biofitologi dan juga bagi siapapun yang mungkin sedang mengalami sakit amandel bisa ya Pak ya ditransfer ya. Oke, jangan kemana-mana, kita akan ketemu setelah yang satu ini.